Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Alit Sunardi. Hari ini saya ingin berbagi informasi tentang contoh soal untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial bagi tingkat sekolah dasar. Yang pertama adalah tentang Budi Utomo. Ya, Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Ya, di sini bisa lihat dan para pelajar Stopia waktu itu ya. Pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Wahidin Sudirohusodo untuk bergerak di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, organisasi ini hanya ditujukan bagi golongan berkependidikan di Pulau Jawa. Hingga saat ini, tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya tentang ASEAN. Ya, apa ASEAN? ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau disingkat dalam akronim ASEAN didirikan pada tahun 1967. Terdiri dari 10 negara anggota yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Negara ASEAN yang berbatasan langsung dengan daratan Indonesia adalah Malaysia. Wilayah Malaysia secara umum terdiri dari dua bagian, yaitu Semenanjung Malaysia dan Malaysia Borneo. Selain berbatasan darat dengan Indonesia, Malaysia juga berbatasan darat dengan Thailand dan Brunei Darussalam. Kerjasama ASEAN, contohnya di sini ada satu deklarasi Jovan, ya, adalah singkatan dari Zone of Peace, Freedom and Neutrality and Zona Damai, kemerdekaan dan kenetralan, ditandatangani 27 November 1971. Deklarasi ini merupakan pengakuan bersama terhadap hak antar negara ASEAN, baik yang besar maupun kecil. Jadi tidak ada campur tangan ya. Yang kedua adalah kesepakatan bebas nuklir. Di sini kerjasama ditandatangani oleh 10 negara tanggal 15 Desember 1990 di Bangkok. Tujuannya untuk melindungi setiap negara anggota dari ketidakamanan nasional karena kepemilikan senjata nuklir dan polusi radioaktif. Dan selanjutnya yaitu APTA. APTA merupakan singkatan dari ASEAN Free Trade Area, yakni perjanjian untuk menghapus kuota dan tarif perdagangan antar negara ASEAN untuk meningkatkan kerjasama perdagangan antar negara anggota. Ya, jadi APTA ini meningkatkan kompetensi, efektivitas, dan produktivitas ekonomi di negara-negara ASEAN. Jadi kerjasamanya disebut dengan APTA. Kemudian di sini ada contoh kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Yang pertama adalah pertukaran pelajar, salah satu upaya ASEAN dalam membangun hubungan harmonis di bidang pendidikan, mengadakan olimpiade, beasiswa pendidikan, dan pengembangan kurikulum bersama. Jadi ada contoh kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Nah, apa sih tujuan didirikan ASEAN? Yaitu untuk menciptakan kedamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara. Jadi tujuan utamanya tiga ya, menciptakan kedamaian, menciptakan keamanan, dan menciptakan stabilitas serta kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara. Lanjut, sekarang sejarah Indonesia ya. Kita tentunya harus mengenal Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, dengan sebagian besar penduduknya bekerja pada bidang pertanian. Kenapa Indonesia disebut negara agraris? Karena memiliki lahan pertanian yang luas, sumber daya alam yang beraneka ragam dan berlimpah. Indonesia juga dilihat dari letak geografisnya merupakan negara kepulauan. Ini berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya berdasarkan astronomis, di sini Indonesia berletak di 6 derajat lintang utara ini, 6 derajat lintang utara.
Lalu 11 derajat lintang selatan ya, lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Ini batas wilayah Indonesia ya, yang di garis merah. Jadi ini letak secara astronomis. Jadi ada lintang utara, lintang selatan, bujur timur ya. Selanjutnya, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena merupakan penduduknya sebagian besar bekerja pada bidang pertanian. Untuk diketahui saja, negara maritim adalah sebutan negara yang wilayahnya didominasi lautan. Nah, Indonesia sendiri bisa dibilang merupakan negara maritim. Alasannya, dari sisi wilayah, sebagian besar berupa lautan dibandingkan dengan daratan yang luasnya lebih kecil. Ya, jadi Indonesia juga bisa dibilang, bukan bisa, merupakan negara maritim. Nah, bagaimana dengan iklim suhu ya? Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa. Hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki iklim tropis. Jadi iklim di Indonesia itu iklim tropis. Perairan yang hangat dan merata membentuk 81 derajat dari wilayah Indonesia menyebabkan suhu di darat rata-rata sekitar 28 derajat Celcius di wilayah pesisir ya. Selanjutnya nih sejarah Indonesia. Awalnya, pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima. 3 hari kemudian, pada 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Dampak bom atom tersebut mengakibatkan ratusan ribu penduduk Jepang meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya mengalami cacat. Ini awalnya nih. Selanjutnya, pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita kekalahan Jepang telah diketahui Sultan Syahrir dan golongan pemuda melalui siaran radio. Saat peristiwa pengobahan Nagasaki pada 9 Agustus 45, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widoyoningrat diundang ke Dat Vietnam untuk bertemu dengan Jenderal Terauchi. Kemudian mereka kembali ke Indonesia pada 14 Agustus 45 saat Jepang menyerah. Nah, dengan kekalahan Jepang, Indonesia berada pada posisi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.00 dini hari, Soekarno dan Hatta dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok untuk merumuskan kemerdekaan agar keduanya tidak terpengaruh oleh Jepang. Soekarno dan Hatta kembali lagi ke Jakarta pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pada 17 Agustus, pukul 2 dini hari, Soekarno memimpin rapat PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia di rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Pukul 10, Soekarno bersama Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi di kediaman Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Pembacaan teks tersebut menandai kemerdekaan Indonesia yang kini diperingati setiap tahunnya. Nah, apa sih yang menjadi kewajiban bagi pelajar untuk mengisi kemerdekaan? Ini contohnya, 1, mengikuti upacara di sekolah dengan disiplin, mematuhi tata tertib sekolah dengan bertanggung jawab, mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tekun, menjaga nama baik di dalam maupun di luar sekolah, aktif dalam kegiatan sekolah seperti pramuka dan PMR, mengikuti pendidikan bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan. Nah, selanjutnya yang terakhir ya tentang kemajuan teknologi. Kita sekarang sudah menggunakan HP, banyak yang canggih ya. Nah, modernisasi dalam ilmu sosial merujuk pada sebuah bentuk transformasi. Jadi ada transformasi perpindahan dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang dan makmur. Diungkapkan pula, modernisasi merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Tingkat teknologi dalam membangun modernisasi bentuk-bentuk dirasakan dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, dari kota metropolitan sampai ke desa-desa terpencil. Jadi perkembangan teknologi informasi dari sekarang adanya HP,
adanya bisa beli makanan dengan menggunakan teknologi aplikasi tertentu, itu namanya adalah modernisasi ya. Ya itu saja mungkin bahan atau soal-soal untuk mata pelajaran IPS, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.